Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, hari ini kita mencoba untuk melanjutkan materi kita pada mata kuliah masalah sosial. Pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang pendekatan individu dan pendekatan sistem dalam masalah sosial. Untuk mengingat kembali sedikit tentang apa itu masalah sosial, maka bisa dipahami sebagai kondisi yang tidak diharapkan. Masalah sosial itu sebagai kondisi yang tidak diharapkan karena dianggap dapat merugikan kehidupan sosial atau bertentangan dengan standar sosial yang sudah disepakati. Nah, untuk mengetahui keberadaan masalah sosial dalam masyarakat itu, maka bagaimana yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya, perlu dilakukan yang namanya tahap identifikasi. Berdasarkan pada fokus perhatian dalam melakukan identifikasi, berdasarkan fokus ya dalam melakukan identifikasi masalah, maka masalah sosial itu ada dua, yaitu pendekatan individu dan pendekatan sistem. Kalau pendekatan individu itu kan cenderung melihat bahwa yang bermasalah itu ada pada level individu. Kalau pendekatan sistem yang dianggap bermasalah itu bukan pada level individunya, tapi melainkan pada persoalan sistem. Sehingga kondisi yang tidak diharapkan itu pada umumnya masyarakat merasakan perlu ada upaya perubahan, perbaikan, bahkan pemecahan masalah. Untuk itu perlu dilakukan diagnosa untuk mencari sumber kesalahan tadi. Nah, Eitzen membedakan antara dua pendekatan, yaitu person blame approach dan system blame approach. Kalau person blame approach, kalau bahasa kampungnya itu kan pendekatan yang menyalahkan pribadi. Jadi dia menempatkan individu sebagai unit analisis, kemudian sumber masalah sosialnya itu lebih dilihat pada faktor-faktor apa yang melekat pada individu sebagai penyandang masalah. Bisa jadi karena persoalan fisik, persoalan psikis, maupun proses sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, yang kedua itu namanya system blame approach. Nah, pada poin kedua ini menempatkan sistem itu sebagai unit analisis untuk mencari dan menjelaskan sumber masalah. Bisa jadi masalah itu muncul dari aspek-aspek yang berkaitan dengan sistem, kemudian dengan struktur, dan dengan institusi sosial. Nah, upaya pemecahan masalah sosial atau treatment-nya itu sangat ditentukan oleh analisis tentang faktor-faktor terkait dan menjadi latar belakang serta penyebab masalah. Nah, kemudian dalam kajian masalah sosial itu ada 4 varian. Yang pertama, permasalahannya itu ada pada kondisi atau perilaku individu. Nah, dalam menganalisis, dalam mendiagnosisnya juga dilihat pada hal-hal yang melatar belakangi individu itu bermasalah. Yang kedua, kita melihatnya permasalahannya itu ada pada level individu. Dalam mendiagnosisnya itu fokus pada sistem sebagai sumber masalah. Jadi individu di sini itu hanya menjadi korban dari sistem yang bermasalah. Yang ketiga, permasalahannya itu adalah pada level sistem. Tapi sumber masalahnya itu adalah level individu. Jadi yang merupakan bagian daripada sistem dan merupakan aktor utama yang membentuk sistem. Jadi saya ulangi, yang ketiga itu masalahnya ada pada sistem, tapi sumber masalah itu ada pada individu. Karena individu ini adalah bagian dari sistem dan aktor yang membentuk sistem. Yang keempat, identifikasi dan diagnosa serta treatment itu memang difokuskan semuanya pada sistem. Nah, kita mulai yang pertama. Individunya itu sebagai sumber
sumber masalah. Nah, individu sebagai sumber masalah dan sebagai satuan identifikasi dan sekaligus sebagai sumber masalah. Nah, di sini unit pengamatan dalam identifikasi masalah itu adalah tentu saja individu. Apanya? Ya, itu tadi perilakunya. Nah, secara otomatis logikanya juga seperti ini jadinya. Siapa yang melakukan, maka dia yang menjadi sumber masalah. Konsekuensinya apa? Dari logika itu, pemerintah, kemudian sistem ekonomi, kemudian struktur, dan institusi sosial, dan sistem peradilan dan pendidikan itu bebas dari kesalahan. Dan pemecahan masalahnya itu lebih banyak berbentuk konseling dan modifikasi perilaku. Karena apa? Karena sumber masalahnya itu adalah individu. Nah, yang ketiga, logika itu menjadi memperkuat mitos sosial, yaitu posisi seseorang dalam stratifikasi sosial itu menunjukkan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, pandangan biologis. Nah, dalam pandangan biologis itu, perilaku seseorang itu banyak dipengaruhi oleh bentuk dan struktur tubuh daripada individu, sehingga melahirkan beberapa studi yang melihat suatu persoalan dari tubuh, termasuk masalah sosial. Bahkan ilmu kriminologi juga melihat ciri kejahatan itu dari fisiologi seseorang. Contohnya saja, kalau mahasiswa semuanya sering menonton film kartun, ya, maka seringkali tokoh-tokoh kartun yang antagonis itu dicirikan dengan fisik yang menakutkan, wajah yang seram, alis yang tegak, hidung yang panjang, dan gigi yang besar-besar misalnya. Nah, itu seringkali, atau nenek sihir sebagai tokoh antagonis dalam sebuah film kartun itu juga selalu diidentikan dengan rambut yang berdiri dan memutihnya, keriput, hidung yang panjang. Nah, seolah-olah orang yang melakukan kriminal itu didasarkan pada ciri fisik yang seperti itu. Nah, pandangan biologis ini juga digunakan untuk melihat inferioritas pada kelompok tertentu di dalam masyarakat. Ya. Nah, orang yang inferior ini cenderung dikaitkan dengan cacat dan lemah genetiknya, sehingga orang yang tidak cacat cenderung juga dikatakan sebagai superior. Atau warga masyarakat miskin itu dikatakan, masyarakat itu miskin dikatakan karena individunya tidak sehat, karena individunya bodoh, atau karena individunya kurang semangat juang. Nah, kalau kita lihat juga bahwa pandangan biologis ini melahirkan juga beberapa studi yang melihat persoalan daripada tubuh, seperti psikosionomi misalnya, karakter seseorang itu berdasarkan bentuk wajah. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau orang misalnya hidungnya panjang, menakutkan, alisnya berdiri, itu cenderung jahat. Nah, kan itu selalu karakter-karakter yang dibentuk di dalam tokoh-tokoh antagonis. Kemudian frenologi misalnya, studi kemampuan mental ditentukan oleh konfigurasi tempurung kepala. Nah, atau somatologi, ya, studi tentang karakter manusia ditentukan oleh bentuk tubuh. Nih, orang kalau tubuhnya pendek, pembohong nih. Kalau orang
tinggi, jujur, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi genetik anomalis, sifat tingkah laku berdasarkan genetika, yakni kelainan kromosom misalnya. Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari orang yang cenderung seorang laki cenderung bersifat feminin lebih banyak, wah ini pasti berdasarkan genetiknya atau kromosomnya yang berbeda dari kebanyakan lelaki lainnya misalnya. Nah, atau misalnya studi tentang brain malfunction. Jadi perilakunya menyimpang berdasarkan pada kelainan otak. Nah, dari pandangan-pandangan biologis tersebut melahirkan beberapa studi yang melihat persoalan dari tubuh. Yang ketiga adalah sosialisasi. Sosialisasi itu kan merupakan proses terjadinya integrasi individu ke dalam kehidupan bermasyarakat atau perubahan seseorang dari makhluk biologis ke makhluk sosial. Nah, untuk terintegrasi dengan baik, maka kan perlu kita tuh untuk mengerti, perlu untuk memahami, dan perlu untuk menggunakan nilai dan norma sosial tadi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat. Cuma apabila individu itu hanya berorientasi pada nilai dan norma, ya hanya berorientasi, maka patuh, ya berorientasi nilai dan norma, makanya akan menjadi robot. Tapi ya apabila ia sepenuhnya merasa bebas ya dari ikatan kelompoknya itu, maka ia akan menjadi liar. Oleh karena itu, apa yang lebih ditekankan ya keseimbangan antara kebebasan dan aktualisasi masalah sosial tersebut. Ya, aktualisasi maksud saya kebebasan dan aktualisasi sebagai individu, sehingga masalah sosial itu bisa untuk dikurangi misalnya. Jadi kalau kita lihat juga dalam kehidupan seorang individu itu, kesalahan individu itu di masyarakat terjadi karena dua hal. Pertama, salah memilih lingkungan sebagai interaksi sosial, salah bergaul, salah berteman, sehingga ada kecenderungan untuk ikut-ikutan dalam perilaku yang salah dalam lingkungan sosial yang salah. Yang kedua, gagal berinteraksi di masyarakat, sehingga menyebabkan masalah sosial itu bisa terjadi. Nah, itu merupakan bagian dari individu sebagai satuan identifikasi sekaligus sebagai sumber masalah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang individu itu sebagai satuan identifikasi, tetapi yang menjadi sumber masalahnya itu adalah sistem. Saya kira untuk hari ini demikian dulu pertemuan kita. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.